Ghost Doctor episode keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe. Go Sung Tak dan Cha Yong Min berhasil menyelamatkan perempuan itu. Ia membawa perempuan itu ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan di sana. Go Sung Tak turun dari ambulan dengan wajah kebingungan. Oh So Jung juga bertanya-tanya bagaimana Go Sung Tak bertemu dengan perempuan paruh baya itu. Setelah Cha Yong Min keluar dari tubuh Go Sung Tak kebingungan menjawab pertanyaan dari dokter An Tae Hyun tentang caranya mengobati pasien itu. Lantas Cha Yong Min masuk kembali ke tubuh Go Sung Tak dan menjawab pertanyaan dokter An Tae Hyun. Cha Yong Min merasa kesal karena pertanyaan itu bertubi-tubi. Cha Yong Min mengumpat saat dokter IGD membelai rambutnya. Lalu Oh So Jung menampar Go Sung Tak dan Cha Yong Min terhempas dari tubuh Go Sung Tak. Go Sung Tak meminta bantuan Oh So Jung untuk menampar punggungnya jika terlihat aneh. Oh So Jung menyetujuinya meski sebenarnya Cha Yong Min tidak menginginkan kerjasama ini. Cha Yong Min merenungkan kejadian menyakitkan yang terjadi padanya beberapa waktu lalu. Ia khawatir hal buruk akan menimpa jiwanya. Ia bertanya mengapa tes tidak mencegahnya. Namun ia tidak akan mendengarkan larangan tes meski telah diingatkan. Saat itu tes juga tidak tahu jika Cha Yong Min akan merasuki tubuh Go Sung Tak dan meninggalkan rumah sakit. Tes mengatakan bahwa Cha Yong Min tidak akan mati begitu saja sebelum masalahnya selesai. Tes juga berpikir jika Go Sung Tak dan Cha Yong Min sangat terhubung meski belum diketahui alasannya. Seperti biasa, dokter IGD meminta bantuan Go Sung Tak untuk mengintubasi pasien yang didiagnosa serangan jantung. Namun ia hanya termenung dan tidak melakukannya sama sekali. Cha Yong Min bergumam melihat Go Sung Tak yang tidak pandai secara praktik. Ia hanya menguasai teori. Akhirnya Cha Yong Min merasuki tubuh Go Sung Tak dan melakukan intubasi. Mereka masih tercengang melihat Go Sung Tak yang berubah dalam sekejap mata. Cha Yong Min terkejut bukan main saat kembali ke ruangan di mana tubuhnya dirawat. Ia tak mendapati tubuhnya di sana. Ia lantas menuju sebuah ruangan. Di depan ruangan itu tertulis nama Jang Se-jin. Cha Yong Min menemukan Jang Se-jin sedang memindahkan beberapa kotak dokumen. Jang Se-jin sengaja memindahkan tubuh Cha Yong Min agar ia bisa memonitor perkembangan tubuh Cha Yong Min secara langsung. Tiba-tiba Han Sung Won masuk ke dalam ruangan untuk menyapa Jang Se-jin. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Jang Se-jin telah bersedia bekerja di pusat medis Onsang. Ia juga meminta Jang Se-jin untuk tidak sungkan jika membutuhkan bantuan. Han Sung Won bahkan akan menugaskan seorang perawat khusus untuk membantu Jang Se-jin memonitor kondisi kesehatan Cha Yong Min. Waktu berganti, Jang Se-jin masih berada di ruangan kerjanya sembari memandangi wajah Cha Yong Min yang terlelap. Kenangan masa lalu itu hadir saat mereka masih berstatus mahasiswa. Saat itu Jang Se-jin ingin menginap di rumah Cha Yong Min, namun Cha Yong Min menolak. Ia takut suatu hal akan terjadi. Ia akan mengantar pulang Jang Se-jin, tetapi Jang Se-jin justru mengatakan lapar dan belum menyantap makan apapun. Sedari siang, Cha Yong Min memarahi Jang Se-jin karena mengabaikan pola makannya. Kemudian ia memasak makan malam untuk Jang Se-jin. Pagi itu, kabar heboh mengenai ketua Jang santer menghiasi media massa. Kabar berhembus mengatakan jika ketua Jang telah siuman. Berita itu adalah berita hoax yang dikarang oleh Jang Min-ho untuk menaikkan harga saham perusahaan mereka. Benar saja, beberapa rekan Go Sung Tak kembali membeli saham grup Chon Myung yang sebelumnya telah mereka jual. Berita itu juga membuat Jang Se-jin bergegas menghampiri ruangan ketua Jang dirawat. Lagi-lagi Jang Min-ho mencegah Jang Se-jin untuk mengunjungi ayahnya dengan alasan bahwa ayahnya masih belum bisa dikunjungi oleh siapapun. Cha Yong Min juga ingin tahu bagaimana kondisi ketua Jang saat ini. Ia segera mencari kebenaran atas berita yang tersebar. Cha Yong Min menemukan roh ketua Jang masih berada di luar tubuhnya, duduk di kursi santai sambil bermain baduk. Cha Yong Min meminta maaf atas peristiwa ini. Ia berjanji akan menyelesaikannya.
Ketua Jang bahkan tidak menyalahkan Cha Yong-min. Ia sadar jika selama ini ia telah salah mendidik puteranya. Ia juga tidak akan mengandalkan Cha Yong-min karena roh Cha Yong-min sendiri masih belum kembali ke dalam tubuhnya. Jadi Cha Yong-min tidak bisa melakukan apapun. Kenyataan pahit itu akhirnya diketahui oleh Cha Yong-min. Ia mengikuti An Tae-hyun masuk ke dalam ruangan Han Sung-won. Mulanya Cha Yong-min berpikir An Tae-hyun akan menjelaskan mengenai kondisi Ketua Jang yang sebenarnya. Tapi ternyata An Tae-hyun justru akan bekerja untuk Han Sung-won dan juga Jang Min-ho. Di sana Jang Min-ho telah menunggu. Han Sung-won memperkenalkan An Tae-hyun pada Jang Min-ho. Rasa kecewa itu hinggap di hati Cha Yong-min. Ia tidak percaya juniornya itu akan mengkhianatinya. Setelah itu An Tae-hyun mendatangi ruang kerja Cha Yong-min dan mengatakan seandainya saat itu Cha Yong-min mendengarkan peringatannya, pasti keadaan tidak akan berantakan seperti saat ini. Saat itu An Tae-hyun melarang Cha Yong-min untuk mengoperasi Ketua Jang. Namun Cha Yong-min tidak mengindahkan peringatan An Tae-hyun hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Cha Yong-min kembali merasuki tubuh Go Sung-tak untuk memberikan peringatan pada An Tae-hyun yang sedang terlelap tidur. Cha Yong-min mencengkram kerah leher baju An Tae-hyun. Cha Yong-min mengungkit kembali kebaikan yang telah dilakukan untuk melindungi An Tae-hyun. Tapi bagaimana bisa An Tae-hyun mengkhianatinya seperti saat ini? Ia mencerca An Tae-hyun sebagai pembunuh. Tindakan An Tae-hyun ini dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu, bukan untuk melindungi reputasi Cha Yong-min. Setelah itu Cha Yong-min segera berlari meninggalkan ruang istirahat Dr. An Tae-hyun. Ia berhenti di ruang IGD. Go Sung-tak memegang dadanya, nafasnya terengah-engah. An Tae-hyun juga berlari mengejar Go Sung-tak. Begitu menemukan Go Sung-tak, An Tae-hyun lantas mencengkram kerah jas Go Sung-tak dan menanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Go Sung-tak mengelak dan bertanya apakah dirinya sedang bermimpi. Apakah ia melihat Go Sung-tak di dalam mimpinya? An Tae-hyun melunak. Ia melepaskan cengkramannya dan meninggalkan Go Sung-tak. Kemudian Go Sung-tak mendatangi ruang CCTV rumah sakit untuk memastikan kejadian itu. Dan benar, ia kemudian meminta pengawas CCTV untuk menghapus rekaman itu. Malam itu Cha Yong-min kembali merasuki tubuh Go Sung-tak untuk kembali ke apartemennya. Ia ingin menjenguk hewan peliharaannya. Cha Yong-min juga mengemas beberapa pakaian dan barangnya. Ia bertemu dengan Jang Se-jin yang juga akan mengunjungi kediaman Cha Yong-min. Jang Se-jin tertegun melihat Go Sung-tak membawa koper besar, seolah Go Sung-tak dan Cha Yong-min memiliki hubungan erat. Mereka berdua kemudian kembali ke rumah sakit. Jang Se-jin membongkar koper yang dibawa oleh Go Sung-tak. Selain pakaian, ia juga menemukan buku tabungan. Go Sung-tak terlihat kaku. Mungkin Jang Se-jin berpikir bahwa Go Sung-tak mencuri buku tabungan itu. Namun Go Sung-tak membantah. Ia memiliki keluarga kaya raya. Tidak mungkin ia mencuri buku tabungan milik Cha Yong-min. Ia tidak akan melakukan hal itu. Mungkin ia membawa buku rekening itu untuk membayar tagihan rumah sakit perawatan Cha Yong-min. Siang itu seorang pasien kecelakaan tiba di rumah sakit. Dia diduga mengalami tamponade darah seperti yang dialami Cha Yong-min. An Tae-hyun tidak bisa menangani pasien itu karena tangannya sedang cedera. Ia mengusulkan Go Sung-tak untuk mengoperasi pasien tersebut karena ia pernah melakukannya pada Cha Yong-min. Go Sung-tak tidak menjawab. Ia terdiam memikirkan hal itu. An Tae-hyun lantas mengusulkan agar mencari rumah sakit lain karena dokter bedah lainnya sedang menghadiri simposium. Go Sung-tak merasa iba dengan istri dan anak pasien tersebut. Ia menyetujui untuk mengoperasi pasien itu. Sebenarnya Cha Yong-min menolak karena ia tidak ingin merasuki tubuh Go Sung-tak. Ia tidak ingin jiwanya terancam karena tindakan ini. Go Sung-tak justru yakin Cha Yong-min akan membantunya. Operasi ini adalah jebakan An Tae-hyun untuk menjatuhkan Go Sung-tak. Cha Yong-min mendengar An Tae-hyun menelpon Han Sung-won dan menjelaskan kronologi operasi ini. Di dalam ruang operasi, Go Sung-tak yakin Cha Yong-min akan membantunya. Ia lantas menyodorkan pisau bedah pada Cha Yong-min. Oke, sekian, kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.